Nah waktu pulang itu saya bilang sama suami saya setelah itu gini, kita ini enak banget ya hidupnya ya. Kenapa? Utang lunas. Udah gak ada masalah. Terus saya tiba-tiba ngomong begini, tapi ini gak bener loh. Apalagi hamba Tuhan, nek hidupnya terlalu enak itu gak bener. Halo? Gak berani bilang amin. Orang Kristen hidupnya terlalu enak tuh gak bener. Bilang amin dong. Siapa takut? Amin? No bener. Saya bilang sama suami saya bukan apa-apa ya. Kalau kita hamba Tuhan hidupnya terlalu enak, terus yang saya mau khotbahin apa? Karena kita mengalami Tuhan dari setiap persoalan. Bagaimana engkau bisa berkata bahwa dia adalah sumber pertolongan kalau engkau tidak pernah mengalami kesesakan? Amin. Saya bilang itu sama suami, gak bener ini, bener gak bener, bener gak bener. Masa terlalu enak? Seminggu kemudian rumah saya kemasukan maling. Semua yang ada Apple-nya diambil. Pintar itu maling ya. Dari laptop, handphone berapa biji, total 70 jutaan. Saya waktu itu ngomong gini, Tuhan, rumah orang yang lebih berdosa dari saya di sini banyak loh. Kita kalau hadapi masalah kan kita selalu berpikir, kenapa saya yang lebih berdosa dari kita tuh banyak. Bener nggak? Karena prinsipnya kita orang yang kena masalah itu sial, dihukum Tuhan. Padahal belum tentu. Amin. Buang ya semua prinsip-prinsip yang salah dan tidak sesuai firman Tuhan. Lalu saya bilang gini, ya ampun ini nggak bener loh, kenapa ya, kok bisa loh. Kita malam tidur berdoa, pagari rumah kami dengan bala tentara malaikat surgawimu. Kan lebih enak kalau kesaksiannya begini, saudara semalam rumah saya mau kemasukan maling, malingnya panjat pagar jatuh, lumpuh kakinya, lalu Anda tepuk tangan, haleluya. Luar biasa ya dibuat lumpuh malingnya loh sama malaikat. Kan begitu lebih enak ya. Daripada dengar, ya kok masuk rumah sih, kok dia nyolong, kok dia ambil semua, gak ada perlindungan Tuhan dong. Kita kan berpikir kalau kita mengalami yang sial itu dihukum Tuhan. Ya, lalu belum terjawab saudara. Seminggu kemudian saya pelayanan ke Anyer. Nanti kapan-kapan saya saksikan yang gedenya, ini cuman kecilnya aja. Mau pelayanan ke Anyer, mau bayar tol, mau pergi berdoa. Tutup bungkus dalam nama Yesus. Di mobil nyanyi puji-pujian sampai habis 2 album. Lalu ketiduran, begitu mau keluar Cilegon Timur, posisinya itu menurun sambil meniku ke kiri begini. Udah berhenti mau bayar tol, antri. Tiba-tiba saya merasa benturan yang keras sekali di mobil kami. Lalu mobil kami terbalik ke sebelah, terlempar ke arah sebelah. Ya. Dan ternyata saudara itu ada bus di belakang kami, benar-benar tanpa rem. Di posisi menurun itu bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu saudara tahu ya, itu kita punya kepala di bannya dia. Bayangkan mobil saya sekecil itu, dia punya mobil tinggi begitu, dia hantam mobil kami. Suami saya banting setir ke kanan, mobil kami terlempar, terbalik ke sebelah sana. Saya baru kali itu rasakan airbag mobil keluar. Saking benturannya keras, mobil kami hancur 80%. Tapi kami satu pun tidak ada luka goresan di tubuh kami. Satu keluarga. Tapi sekali lagi, saya down, benar-benar down waktu itu. Kenapa saudara? Sekali lagi saya bilang, Tuhan, mobil orang yang lebih berdosa dari kami di sini banyak. Salah apa saya? Kurang apa kami? Saya udah berdoa loh. Dan yang lebih menyakitkan kalau ada yang SMS begini, Bu, ibu kan hamba Tuhan, kok bisa tabrakan, introspeksi diri. Itu kalimat yang paling membunuh jiwa dan roh. Bener. Nggak usah diomongin, kita ini kalau ada malapetaka pasti kita, ini ngapain sih dari tadi?
Ya, kita kan pasti kalau ada masalah langsung kan yang kita lakukan apa? Introspeksi diri kan. Saya dosa apa ya? Dan lebih enak lagi misalnya ya kalau orang yang lagi selingkuh terus kena musibah, kan langsung tahu dia mesti gara-gara saya selingkuh. Enak, tapi waktu itu saya merasa lagi kudus banget. Kenapa ditimpa yang begini? Nggak adil Tuhan. Dan itu perasaan paling membunuh yang melemahkan iman ketika engkau menghadapi masalah lalu iblis tuduh bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Kenapa Yesus di kayu salib dia yang sangat dia takuti dia bilang apa? Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu perasaan yang paling membunuh ketika kita merasa Tuhan tinggalin kita. Itu setan yang bikin saudara. Saya nggak terima waktu itu. Lama setiap hari yang ada di otak saya cuma apa? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa engkau jahat? Kenapa? 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 Dan kenapa? Sampai akhirnya saya dapatkan jawabannya saudara. Ya. Dari kitab Ayub. Ayub pasal 35 kita baca aja ya. Ayub pasal yang ke-35. Tadinya saya nggak mau khotbah ini nih, tapi kita mengalir saja dengan Roh Kudus ya. Ayub pasal 35 ayatnya yang ke-1. Jadi saudara begini, ya kita cepat saja. Ayub itu ketika dia mengalami pencobaan, waktu pasal-pasal pertama Ayub mengalami pencobaan, Ayub masih bisa bersyukur. Waktu pasal-pasal 1, Ayub masih bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hartanya diambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika dia sudah masuk kepada pencobaan yang mengenai diri sendiri yaitu sakit, dia mulai gak tahan karena itu sifatnya ada dalam diri. Kalau cuma yang di luar diri, kekayaan, harta, anak diambil itu di luar dirinya, dia gak terlalu sakit. Tapi ketika sudah masuk penyakit, Ayub mulai gak kuat. Lalu di pasal-pasal yang ke-30 Ayub mulai di situ mengutuki Tuhan. Dia mulai marah, dia mulai menghitung Tuhan. Ya aku membayar persembahan loh, aku bayar nasarku loh, aku persembahkan anak kambing domba. Aku gak pernah bersinah dengan anak darah, aku selalu tepat membayar upah buruhku. Saya tidak pernah tidak memberi makan ternak-ternakku, tapi kenapa engkau jahat sama aku? Ayub mulai bertanya pada Tuhan, pasal 35 kita baca. Lalu Tuhan kirim Elihu untuk menasehati Ayub. Ya, di situ judul perikopnya adalah Allah memperhatikan penderitaan manusia. Ayat 1, maka berbicaralah Elihu ayat 2. Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Ayub mulai merasa benar di hadapan Allah. Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayub mulai pikir gini, mending aku berdosa aja. Toh orang yang hidup kudus juga tetap sama, kena malapetaka. Malah yang berdosa itu hidupnya aman ya. Karena kita lihat orang jahat nih enak banget ya, gemuk-gemuk, seger, nggak ada dosa, hidupnya nyantai, hidupnya pokoknya jalannya tuh mulus. Kita yang mau deket Tuhan pergumulannya banyak, ya. Jadi Ayub bertanya, apakah gunanya bagiku? Terus apa kelebihanku? Kalau aku tuh berbuat dosa kenapa? Ya, ayat yang keempat. Akulah yang akan memberi jawab kepadamu, Tuhan berbicara lewat Elihu, dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 5. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Sekali-sekali perlu lihat awan supaya kita menyadari kita ini kecil dan jangan sok tahu. Manusia sama Tuhan tuh beda tipis, Tuhan maha tahu, manusia sok. Ya, arahkanlah pandanganmu, ayat yang ke-6, dia bilang apa? Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap Tuhan? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang akan kau buat terhadap dia? Tuhan tuh bilang gini, ya Elihu tegur dia, Ayub, ya kalau engkau berbuat dosa, emang Tuhan rugi apa? Terus lu
sombong banget, lu pikir lu mau hidup dalam dosa karena percuma aja hidup kudus, hidup baik tuh juga Tuhan gak tolong. Ya, jadi Ayub tuh merasa gini, gak ada guna kan. Jadi Elihu tuh bilang, sorry ya, kalau engkau memilih berdosa, Tuhan gak rugi. Emang apa yang ruginya buat Tuhan? Ya, kenapa kita gak boleh berbuat dosa? Bukan karena Tuhan rugi, bukan. Ya, nggak ada dampaknya apa-apa. Dia tetap Tuhan. Mau kita bersinah, mau kita melakukan apa, Dia tetap Tuhan yang kudus.